Halo Gary Lovers, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Kali ini saya sedang melakukan persiapan untuk melakukan trip lagi nih teman-teman. Kemana kita hari ini? Akankah tempat ini menjadi tempat rekomendasi untuk didatangi? Kira-kira seru gak ya perjalanan dan selama di lokasi? Semua akan dibahas di video ini. Namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk di-subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa tinggalkan like dan komennya teman-teman, karena kedepannya akan dijadikan bahan evaluasi agar channel ini terus berkembang. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja ke videonya. Oke, saat ini saya akan melakukan perjalanan menuju Gunung Papandayan. Rencana ke Gunung Papandayan ini saya buat ketika saya mendaki Gunung Argapela. Bagaimana perjalanan saya? Ikuti. Karena saya berangkat di musim hujan dan tidak ada rencana menginap di sana, jadi saya berangkat benar-benar pagi sekali. Dan saya memutuskan tidak membuat rekaman video selama di perjalanan dari Bandung menuju Garut. Karena selain mengejar waktu agar di Garut tidak terlalu siang, saya juga berjaga-jaga agar alat-alat saya tidak terkena hujan karena dikhawatirkan hujan selama di perjalanan. So, di video ini adalah perjalanan saya yang sudah benar-benar dekat menuju Gunung Papandayan. Dari Bandung, untuk menuju lokasi ini ada dua rute. Yang pertama rute lewat Pangalengan, yang nantinya akan melewati Kertasari, kemudian Pacet, Ciparai, Kamojang, dan Samarang. Dan setelah itu, kita tinggal lurus mengikuti Jalan Kawah Papandayan. Dan rute yang lainnya adalah lewat Garut Kota, melewati Nagreg, lalu melewati Kadungora, dan terus mengikuti jalan sampai ada perempatan menuju Jalan Samarang. Dari sana, kita tinggal belok kanan dan tinggal lurus untuk mengikuti Jalan Kawah Papandayan. Setelah ditanya tadi di gerbang dan membayar tiket di sana, saya langsung berangkat kembali menuju parkiran. Oh iya teman-teman, untuk biaya yang dikeluarkan menuju Gunung Papandayan ini termasuk murah dan stabil. Tidak ada perubahan di hari-hari tertentu, semisal pada saat momen lebaran, tahun baru, dan lain-lain. Buat teman-teman yang mau kesini di hari weekday, teman-teman cukup membayar Rp25.000 dan biaya parkir sebesar Rp22.000. Dan apabila teman-teman kesini di hari weekend, harga tiketnya sebesar Rp37.000 dan biaya parkir sama seperti yang tadi disebutkan. Setelah memarkirkan kendaraan, saya langsung siap-siap melakukan pendakian. Awal mula perjalanan dimulai setelah melewati gapura yang terdapat penjelasan tentang ikon-ikon yang ada di Gunung Papandayan ini, yaitu Kawah Papandayan, kawasan hutan mati, dan Pondok Salada, atau tempat di mana di lahan tersebut terdapat bunga keabadian yaitu Edelweiss. Setelah melewati gapura tersebut, perjalanan akan terus menanjak, tetapi dengan tanjakan yang standar dan tidak terjal. Perjalanan masih beralaskan aspal dengan kelebihan, selama di jalan tersebut adalah kita berjalan di antara apitan pepohonan hijau yang menyegarkan, sehingga hawanya sangat terasa sejuk sekali. Di trekking awal ini ada beberapa fasilitas yang cukup lengkap seperti masjid, toilet, dan jajaran warung, sehingga buat teman-teman yang mau berkunjung ke sini tidak perlu mengkhawatirkan perihal logistik. Karena di awal trekking sudah tersedia fasilitas-fasilitas untuk memenuhi kebutuhan logistik teman-teman sekalian. Kelebihan lainnya selain yang sudah disebutkan tadi yaitu terpampangnya dengan jelas kawasan Gunung Papandayan selama di trekking awal ini. So, rasa lelah yang mulai terasa dijamin langsung terbayarkan dengan pemandangan yang menakjubkan.
Pepandaian pos 6 2152 MDPL. Meskipun khusus untuk pemula, tapi jalannya dari awal sampai akhir nanjak terus meskipun tidak begitu terjal. Lumayan untuk menguras keringat. Selamat datang di area kawah. Welcome to volcano area in Papandayan Mountains. Ini adalah salah satu spot yang menjadi spot favorit bagi para pendaki. Keren sekali. Setelah dari pos 6 tadi, saya memutuskan untuk beristirahat dan take beberapa video. Di sekitar pos 6 ini, saya benar-benar diberi kesan yang sangat luar biasa. Lukisan alam buatan Tuhan itu benar-benar memanjakan mata. Seluas mata memandang, saya disuguhkan pemandangan kawah yang diaping oleh tebing bebatuan dan gagahnya Gunung Papandayan. Kelebihan ini adalah salah satu kelebihan yang susah ditemukan di lokasi lain. Selain kelebihan yang tadi disebutkan, ada beberapa kelebihan lain yang terdapat di lokasi ini diantaranya. 1. Gunung Papandayan ini cocok untuk pemula. Dari segi trekking, Gunung Papandayan ini memiliki jalur trekking yang cukup landai dan tidak terlalu ekstrim. Walaupun jaraknya cukup jauh, tetapi benar-benar ramah untuk pemula. Tidak ada tanjakan yang curam dan jalur trekkingnya sudah dibuat sangat mudah untuk pendaki. Dengan fasilitas pendukung yang memadai, seperti dengan adanya papan petunjuk, pos pengamatan dan tempat istirahat, sehingga buat teman-teman yang mau berkunjung ke sini tidak perlu khawatir tersesat karena sudah dipastikan aman meskipun kalian solo hiking. 2. Edelweiss yang mekar apabila kita datang di musim kemarau. Nah, kelebihan lainnya, di sini terdapat bunga edelweiss. Apabila teman-teman datang di musim kemarau, tepatnya di bulan April sampai September, teman-teman akan menjumpai edelweiss dalam keadaan mekar dan indah. 3. Adanya fasilitas ojek dari awal trekking sampai Pondok Saladah. Nah, buat teman-teman yang gak suka hiking tapi penasaran dengan lokasi ini, bisa banget nih sewa jasa ojek untuk naik ke setiap spot yang ada di sini, yang tentunya teman-teman akan membayar sesuai spot yang teman-teman kunjungin. 4. Adanya hutan mati. Selain Edelweiss, tempat yang paling ikonik di Gunung Papandayan ini adalah dengan adanya hutan mati di lokasi ini. Lokasinya tepat berada di atas kawah. Kenapa disebut hutan mati? Karena di lokasi ini terdapat sebuah lahan yang terkena erupsi yang menyebabkan pepohonan yang ada di sekitar menjadi kering dan mati. Tetapi tetap berdiri kokoh di area tersebut. Dan di tempat ini selalu jadi the best spot untuk pengambilan foto atau video karena selain bagus karena adanya pepohonan tak berdaun, di sisi kiri dan kanan lokasi tersebut disuguhkan pemandangan yang mendukung. Di satu sisi disuguhkan pemandangan kawah, di sisi lainnya disuguhkan pemandangan hutan yang masih asri. Dan satu poin plus lainnya dari hutan mati adalah apabila teman-teman berkunjung dalam keadaan kabut, menurutku itu akan menjadi part the best karena dengan adanya kabut kalian bisa berfoto dan membuat video dengan efek dramatis dari kabut itu sendiri. Nah, sedikit saran nih buat teman-teman yang mau berkunjung dalam keadaan kabut dan ingin membuat video atau sekedar berfoto, teman-teman disarankan membawa penerangan agar hasilnya makin memuaskan.
pos 7 2185 MDPL. Jadi lovers, sampailah saya di warung pertama. Jalur pendakian menuju Papandayan kita akan menemukan beberapa warung. Dan warung pertama ini adalah warung yang sangat diandalkan oleh para pendaki pemula untuk beristirahat dan membeli sedikit makanan dan minuman. Di persimpangan ini kita mempunyai dua pilihan, apakah kita mau ke Pondok Saladah dan kita melihat pemandangan Edelweiss, ataupun kita mau ke hutan mati di ujung sana. Tapi saya akan menuju ke Pondok Saladah dulu. Lanjut dari pos 7, seperti yang sudah disebutkan, saya akan menuju ke Pondok Saladah atau Taman Edelweissnya Papandayan. Dari pos 7 menuju Pondok Saladah ini memakan waktu yang cukup lama, sekitar 1 jam perjalanan. Tetapi teman-teman jangan khawatir karena tadi sudah dibahas bahwa trekkingnya sangat friendly untuk pemula. Dan walau memakan waktu yang cukup banyak, teman-teman gak bakalan merasa bosan sama sekali. Lagi-lagi karena pemandangan selama di perjalanan sangat memanjakan mata. Dan selama di perjalanan benar-benar didukung oleh suasana dan hawanya yang sangat sejuk. Ada beberapa tips nih buat teman-teman yang mau berkunjung ke sini. Yang pertama, periksa cuaca sebelum berangkat. Salah satu yang paling penting untuk menuju ke sebuah lokasi adalah memeriksa keadaan cuaca. Karena dengan ini, teman-teman bisa memastikan hal-hal lain yang harus dipersiapkan, seperti tentang apa-apa saja yang akan dibawa ke lokasi dan sebagainya. Yang kedua, pastikan fisik dan mental dalam keadaan kuat. Ini merupakan salah satu faktor paling penting karena dengan fisik dan mental yang siap, kemungkinan mendapat cedera semakin mengecil. Jangan karena Papandayan ini dibilang friendly dan jalannya cukup landai, teman-teman tidak mempersiapkan. Karena walaupun kondisinya begitu, tetap saja apabila teman-teman tidak melakukan persiapan, dijamin badan teman-teman bakalan kaget dan memungkinkan terjadinya sesuatu selama pendakian. Ditambah dengan trekkingnya yang dominan bebatuan, kejadian tidak diinginkan pasti tetap fatal. Yang ketiga, memakai sepatu dan membawa peralatan khusus hiking, contohnya trek pole. Dua hal ini sangat penting menurutku karena selain terlihat keren dengan sepatu yang sesuai peruntukannya, sepatu khusus trekking juga membuat teman-teman leluasa saat berpijak dan benar-benar mengurangi risiko untuk cedera. Dan membawa trek pole pun sangat membantu teman-teman agar di saat teman-teman melewati tempat-tempat yang butuh pegangan, trekking pole tersebut bisa dijadikan alternatif. Selain itu, trekking pole pun membantu menjaga keseimbangan teman-teman selama di pendakian. Yang keempat, membawa obat pribadi untuk persiapan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama pendakian. Yang kelima, membawa pembekalan yang cukup. Selain fisik yang kuat dan mental yang siap, teman-teman juga jangan lupa mempersiapkan hal paling penting di antara semuanya, yaitu logistik. Karena semuanya akan percuma apabila logistik teman-teman tidak memadai. Yang keenam, membawa alat dokumentasi. Hal ini jangan sampai dilupakan karena sayang sekali kalau teman-teman pergi ke suatu lokasi teman-teman tidak mengabadikannya. Selain untuk konten, hasil dari dokumentasinya juga bisa dijadikan kenangan teman-teman dan mengingat waktu yang teman-teman luangkan untuk menuju ke sini. Yang ketujuh, memakai outfit yang sesuai dengan lokasi. Agar dokumentasinya makin epik, teman-teman jangan melupakan hal satu ini, agar dokumentasinya sesuai yang teman-teman harapkan. Dan yang terakhir, teman-teman jaga sikap selama di lokasi. Tidak banyak tanjakan terjal untuk menuju Pondok Saladah. Hanya satu tanjakan ini aja, namanya Tanjakan Omon, di ketinggian 2259 mdpl. Satu-satunya trekking yang cukup curam hanya di Tanjakan Omon ini. Walau trekkingnya curam hanya sebentar, teman-teman harus hati-hati dikarenakan selama trekking Tanjakan Omon ini, teman-teman akan dihadapi dengan trekking yang cukup menantang dan cukup berbahaya. Menantangnya karena menanjak, berbahayanya karena terdapat akar-akar pepohonan yang licin dan membuat lubang kecil, sehingga ada kemungkinan teman-teman akan tergelincir saat menginjak trek tersebut, apalagi setelah hujan, dan ada kemungkinan kaki teman-teman tersangkut di antara akar-akar yang ada di sepanjang trekking. Nah, setelah Tanjakan Omon ini selesai, teman-teman akan dihadapi dengan dua pilihan jalur. Yang pertama, jalur normal.
Jalur normal ini adalah jalur di mana kendaraan bermotor lewat untuk mengangkut atau menurunkan penumpang dari dan menuju Pondok Salada. Kelebihan trekking ini, teman-teman akan disuguhkan trekking yang landai dan disuguhkan pemandangan kawah yang tadi pertama kita lewati. Dengan kekurangannya, trekking ini termasuk jauh karena trekkingnya mengelilingi tebing, yang dimana tebing tersebut tepat menuju pos 9. Yang kedua, jalur terjal. Seperti namanya, jalur ini benar-benar terjal dan keadaannya cukup miring. Jadi buat teman-teman yang akan memilih jalur ini, diharapkan hati-hati. Karena selain ada akar pepohonan, jalan ini juga cukup licin. Tetapi kelebihannya, rute ini akan 2 kali lebih cepat mencapai pos 9. Dua-duanya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Saranku kalau teman-teman santai dan benar-benar mau menikmati suasana, lebih baik teman-teman melewati jalur yang normal saja. Karena selain landai, teman-teman akan disuguhkan pemandangan yang indah dan suasana yang sangat sejuk. Walaupun kesejukan didapati trekking yang terjal, tetap saja akan lebih enak melewati jalur normal. Karena teman-teman tidak akan kehabisan energi banyak, karena bisa berjalan dengan santai. Tetapi sebaliknya, kalau teman-teman mau menantang diri sendiri dan tidak terlalu memperdulikan pemandangan sekitar, boleh dicoba trekking yang terjal. Selain memakan waktu yang lebih sedikit, tapi teman-teman juga bisa mencapai pos 9 dengan cepat, walaupun menguras energi cukup banyak. Saya pribadi sih memilih jalur yang normal, kalau teman-teman pilih yang mana? Coba komen di bawah. Nah, setelah dari pos 9, kita lanjut jalan menuju Pondok Salada yang hanya tinggal 10 menitan lagi. Di perjalanan itu, kita disuguhi pemandangan yang sama seperti setelah tanjakan Omon. Seperti biasa, trekkingnya landai, bedanya hanya dari pepohonan-pepohonan yang ada di sekitar yang nampak lebih rimbun dibanding sebelumnya. Oh iya teman-teman, dari tadi hanya membahas trekking saja. Ada satu hal yang belum dibahas dengan lengkap, yaitu soal biaya yang dihabiskan selama berkunjung ke sini. Untuk biaya yang dihabiskan sekitar Rp300.000 per orang dengan rincian tiket per orang sebesar Rp37.000 karena berangkatnya di hari weekend, biaya parkir motor sebesar Rp22.500 dan biaya bahan bakar kendaraan senilai Rp70.000 karena saya berangkat dari Pangalengan dan ini cukup untuk bolak-balik antara Garut Pangalengan. Kemudian biaya membeli makan senilai Rp50.000 untuk 2 kali makan dan totalnya adalah kurang lebih Rp180.000 dan membawa uang untuk biaya tak terduga sekitar Rp120.000. Jadi totalnya Rp300.000. Berhubung di lokasi ini ada kolam air panas, biaya tersebut belum termasuk biaya masuk ke area kolam air panas. Untuk masuk ke kolam air panas dikenakan tarif Rp25.000 dan sudah gratis dengan toiletnya. Menurutku dengan biaya yang dikeluarkan kurang lebih Rp200.000 ini sangat worth it banget, mengingat saya berangkat lintas kabupaten. Biaya segitu termasuk standar. Belum lagi di lokasi, kita disuguhkan 3 ikon gunung tersebut yang sama-sama epik dan mempunyai kelebihan tersendiri di setiap lokasi. Dan fasilitas yang sangat lengkap dari tempat ibadah, warung, toilet, dan lain-lain, sehingga selama hiking tidak merasa khawatir dengan segala sesuatu. Ini yang paling aku suka, yaitu gratisnya memakai alat dokumentasi seperti kamera profesional, sehingga tidak khawatir selama mendokumentasikan sesuatu, yang di tempat wisata lain dikenakan biaya yang cukup besar. So, bagaimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Setelah sampailah saya di Pondok Salada, tempat yang sangat ikonik di Gunung Papandayan, dan ini menjadi salah satu tujuan utama para pendaki yang mendaki ke Gunung Papandayan. Kita lihat di sini ada pohon edelweiss, di mana bunganya tidak boleh dipetik karena salah satu pohon yang dilindungi oleh undang-undang. Keindahan Pondok Salada agak sulit dibandingkan dengan lokasi-lokasi lain. Alasannya karena di sini selain udaranya yang sejuk, pemandangannya yang sangat asri dan hijau, di sini juga sangat bersih. Saya beruntung bisa berada di sini.
Karena saya berada di sini di mana Pondok Salda lagi menghijau di sini dan tidak ada yang namanya kekeringan. Saya sangat menyukai Pondok Salda ini dan saya berharap siapapun yang datang ke sini, para pendaki, hendaklah menjaga keasliannya, hendaklah menjaga kebersihannya, jangan pernah merusak atau meninggalkan jejak apapun di sini, supaya keaslian atau alaminya Pondok Salda ini bisa terjaga. Take video di Pondok Salada telah selesai. Kebetulan hujan turun sehingga saya berteduh sejenak dan menikmati hujan yang syahdu dan menghangatkan diri di perapian yang sudah dibuat dan menunggu hujan reda karena saya mau melanjutkan perjalanan menuju hutan mati. Sebelum menuju sinematik terakhir di hutan mati, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. See you next trip guys. Bye.